pada kesempatan ini Usuli akan mereview pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2. Nah, perhatikan semuanya ya nak. Mari sebelumnya kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan ya. Oke anak-anak, hari ini yang pertama Us bahas yaitu adalah dongeng. Ya nak ya. Dongeng di sini artinya apa sayang? Artinya apa? Iya, cerita khayal dari seorang penulis yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi cerita khayal, cerita imajinasinya seorang penulis itu disebut dongeng. Ya sayang ya. Nah, yang kedua yaitu unsur. Nah, unsur dalam dongeng yang biasa disebut yaitu unsur intrinsik ya. Nah, ada bermacam-macam sayang. Nah, unsurnya apa saja? Satu, tokoh ya. Tokoh atau pelaku cerita. Bisa hewan yang berperilaku seperti manusia. Bisa juga tokoh atau pelaku itu adalah seorang manusia. Paham? Sampai sini? Iya. Yang kedua adalah watak. Ya sayang ya. Watak atau sifat atau karakter dari tokoh itu ada dua. Ya, watak itu jahat, tokoh jahat ya. Yang biasa disebut apa sayang? Iya, antagonis ya. Terus kalau yang watak kedua yaitu baik. Tokoh yang memiliki watak baik biasa disebut protagonis ya. Nah, protagonis ya dek ya. Nah, terus unsur yang ketiga. Yang ketiga apa sayang? Yaitu adalah alur. Nah, alur itu bisa maju, bisa mundur. Alur itu apa Us? Alur itu jalannya suatu cerita. Kalau maju itu menceritakan tokoh dari kecil sampai dewasa, tua, mati. Nah, itu namanya alurnya maju. Tapi kalau alur mundur itu tahu-tahu sudah ditampilkan tokoh yang sudah tua, yang sudah dewasa. Lah, setelah itu ceritanya mundur, tahu-tahu dari bagaimana kisah hidupnya dari sejak kecil. Nah, itu namanya alur mundur. Yang keempat adalah setting, ya. Setting. Ya, setting di sini ada setting tempat, ada juga setting waktu. Nah, setting itu apa Us? Tempat terjadinya cerita itu. Nah, dongeng itu di mana? Menggambarkan di hutan, di pasar gitu. Nah, waktu itu ceritanya pas kapan ya? Pada suatu hari, di pagi hari yang ceria. Nah, berarti itu apa? Waktunya pagi. Tempatnya di pagi yang cerah di sebuah hutan. Tempatnya di hutan. Gitu ya sayang ya. Itu tadi namanya setting. Terus yang kelima adalah amanat. Ya. Amanat. Amanat itu atau disebut juga pesan. Nah, pesannya siapa? Pesannya seorang penulis untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar dongeng. Lah, jadi seorang penulis itu menulis sebuah dongeng itu juga punya tujuan. Setelah aku menulis dongeng ini, harapanku pembaca itu akan saling menolong, akan saling tolong menolong. Ketika saya menulis ini, harapanku pembaca itu bisa ramah dengan orang tua. Nah, seperti itu. Itu ya, itu namanya pesan atau amanat. Dongeng memiliki arti, dongeng memiliki unsur, dan ini ada jenis-jenis
jenis dongeng. Jenis dongeng itu apa saja? Oke, fabel yang pertama. Nah, jenis atau macam ya, itu fabel. Fabel itu adalah dongeng yang dimana ceritanya mengisahkan tokoh seekor hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia, bisa menangis, bisa tertawa, bisa berbicara. Padahal di kehidupan nyata hewan itu tidak bisa berbicara. Paham ya? Fabel itu adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan berperilaku seperti manusia. Itu namanya fabel. Ingat-ingat ya. Oke, yang kedua adalah mite. Mite itu atau disebut juga mitos, dongeng yang berisikan tentang cerita makhluk halus, jin-jin. Nah, itu jenisnya tentang mite. Terus dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan namanya sage, ya. Sage tentang kepahlawanan. Terus yang terakhir adalah legenda, ya. Legenda adalah cerita yang dimana menceritakan asal-usul suatu daerah atau suatu dianggap kepercayaan yang dimana itu benar-benar terjadi. Contohnya legenda Danau Toba. Oh, asal terjadinya Danau Toba itu seperti ini toh. Nah, itu suatu kepercayaan yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat sekitarnya. Itu namanya legenda. Atau terjadinya rawa pening seperti itu legenda. Gitu ya nak ya. Jadi jenis-jenis atau macam dongeng ada apa? Ada fabel, ada mite, ada sage, ada legenda. Paham? Ustazah ulangi ya. Artinya tadi apa? Yaitu cerita. Dongeng adalah cerita khayal yang ditulis berdasarkan dari imajinasi penulis. Unsurnya 1 tokoh, 2 watak, 3 alur, 4 setting, 5 amanat. Ya, paham ya? Jenisnya itu ada mite, ada fabel, ada mite, ada sage, ada legenda. Ya, ingat ya, itu tadi tentang dongeng. Nah, next yang kedua yaitu adalah kata tanya. Ya, kata tanya. Nah, sudah diajari usulita. Kata tanya itu adalah kata yang dipakai untuk membuat kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu kalimat yang diawali kata tanya diakhiri tanda tanya, ya. Yang pertama, 1. Apa? Apa itu untuk menanyakan kegiatan. Apa yang dilakukan paman itu? Nah, terus bisa untuk menanyakan benda. Apa yang kamu pegang itu? Nah, terus yang kedua adalah di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di mana kamu letakkan pensil itu? Nah, itu di mana ya? Terus yang ketiga adalah mengapa. Mengapa itu nanti jawabannya adalah alasan. Contoh, mengapa Us Febri menangis? Nah, alasannya karena, nah ini dek, kata kuncinya itu adalah pasti akan diawali dengan kata karena. Ini kuncinya. Karena ya, Ustazah ulangi. Mengapa Us Febri menangis? Karena Us Febri terharu mendengar muridnya juara 1. Nah, terus yang keempat adalah bagaimana. Nah, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan sebuah cara, ya. Bagaimana cara menggoreng nasi? Bagaimana cara membuat kotak pensil dari flanel, berbahan dasar flanel, kayak gitu-gitu ya. Bagaimana pasti adalah kalimatnya menanyakan cara. Terus yang kelima adalah siapa. Nah, siapa itu untuk menanyakan pelaku atau orang, ya. Nah,
Siapa yang sedang duduk di kursi itu? Siapa yang berambut merah itu? Siapa yang siapa yang sedang menangis itu? Nah, siapa itu menanyakan pelaku atau orang, ya. Terus yang terakhir, kapan? Kapan itu menanyakan apa sayang? Iya, waktu. Nah, waktu ya. Kapan kamu datang dari Solo? Kapan kamu pulang dari sekolah? Nah, menanyakan waktu. Waktu itu apa toh? Senin, Selasa, pagi, sore. Nah, seperti itu ya. Yang menanyakan waktu. Itu materi yang kedua pada tema 2 unsur materinya tentang bahasa Indonesia. Terus yang ketiga adalah cara merawat. Ini ya, cara merawat hewan. Nah, cara merawat hewan bagaimana? Nah, hewan itu adalah makhluk hidup ya, Usuli sampaikan kemarin ya. Nah, lah hewan itu termasuk makhluk hidup, membutuhkan apa? Makan dan minum ya. Jadi kita memiliki hewan peliharaan harus diberi makan dan minum setiap hari. 2. Setelah diberi makan minum, kita sediakan apa? Iya, kandang. Iya, kandang itu untuk tidur, untuk istirahat ya mereka ya. Nah, kandang ini harus dijaga kebersihannya agar baunya tidak menyengat ya. Kandang itu kadang hewan-hewan itu kan buang kotorannya di situ. Nah, untuk membersihkan biar mudah itu diberi alas ya, diberi alas kandangnya ya. Alasnya apa? Bisa jerami, itu kalau ayam, bisa koran, itu kalau kelinci, kalau hewan-hewan yang yang itu yang di dalam rumah gitu ya. Terus setelah itu misalkan hewan itu yang dekat dengan kita yang dalam rumah. Nah, berarti perlu dibersihkan jika badannya kotor atau dimandikan. Ingat, kalau kelinci pakai air hangat. Kalau kucing, nah perlu dibersihkan juga. Paham ya sayang ya? Diberi makan dan minum setiap hari, disediakan kandang, diberi alas pada kandangnya itu jerami atau koran biar memudahkan membersihkannya, dibersihkan badannya jika badan itu kotor ya. Itu cara merawat hewan. Terus ini kalau yang terakhir itu kalau ayam ya. Kalau ayam itu berarti perlu diberi lampu. Kenapa? Agar kandang itu hangat ya. Oke, sudah ya. Terus yang berikutnya yaitu tentang cara merawat tumbuhan. Nah, cara merawat tumbuhan caranya adalah ya, bagaimana? Iya, disiram. 1, disiram. Kapan kita harus menyiram? Pagi dan sore ya, jangan siang ya, pagi dan sore. Terus setelah disiram kita beri apa? Beri pupuk, dipupuk ya. Pupuknya itu macam-macam, ada dari kompos ya, pupuk kompos itu berasal dari daun yang kering. Terus yang kedua setelah kompos apa sayang? Iya, kandang. Pupuk kandang itu ya pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Terus yang 3 itu kimia ya dek, pupuknya kimia itu kayak pupuk urea. Terus habis itu pestisida ya, perlu disemprot biar hama wereng kayak gitu-gitu, di pestisida kayak gitu disemprot kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau menggunakan bahan kimia. Terus yang ketiga adalah disiangi. Disiangi itu adalah dijabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Jadi tanaman kita rawat ya, disiram ya, dipupuk, disiangi. Paham ya sayang ya?
sehingga tanaman kita akan tumbuh subur ya. Ketika tumbuh subur kita senang kan melihatnya. Nah, itulah nak materi-materi yang ada di buku tema 2 yang muatannya bahasa Indonesia. Oke nak, kurang lebihnya itu yang ingin Us sampaikan. Nah, itulah anak-anakku review dari Usuli. Semoga bermanfaat dan semakin menambah kejelasan pemahaman anak-anakku semua. Tetap semangat, oke? Nah, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.